warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kuliah daring dengan penuh semangat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Berlian Anggraini, sebagai moderator, dengan anggota kelompok saya, Fani Fadilah dan juga Nur Aini sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protein. Baiklah, kami akan menyampaikan materi dengan beberapa submateri sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep dan struktur dari protein, yang kedua penggolongan protein, yang ketiga ikatan peptida, yang keempat struktur dan penggolongan asam amino, yang kelima pencernaan protein, yang keenam absorpsi dan transport membran dari protein. Untuk materi pertama mengenai konsep dan struktur protein serta penggolongan protein akan disampaikan oleh Saudari Nur Aini. Kepada Nur Aini dipersilakan. Terima kasih moderator, saya Nur Aini akan menjelaskan poin pertama dan yang kedua pada materi kita hari ini. Nah, untuk submateri yang pertama yaitu konsep dan struktur protein. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteios yang berarti barisan pertama. Kata yang diciptakan oleh John J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya golongan ini. Nah, setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-alfa amino, yang urutan ini juga disebut sebagai residu. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini adalah unsur utama protein, di mana sebanyak 16% dari berat protein tersebut. Nah, molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Baiklah, kita lanjut kepada struktur protein. Struktur protein ini ada 4. Yang pertama, struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat struktur kuarter. Nah, yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer protein adalah urutan residu asam amino pada rantai protein yang dihasilkan dari pembentukan ikatan peptida antara residu asam amino di dalam rantai. Nah, ikatan yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, struktur sekunder. Struktur sekunder polimer didefinisikan sebagai konformasi lokal dari backbone polimernya. Struktur sekunder protein merefer ke penataan ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Struktur sekunder protein terbentuk akibat ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil sepanjang ikatan peptida dari protein tersebut. Berikut bentuk dari struktur sekunder protein, yaitu alpha helix, beta sheet, loop atau ikatan, dan turn atau belokan. Baiklah, kita lanjut kepada struktur protein yang ketiga, yaitu struktur tersier. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, struktur sekunder protein merupakan penataan ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Nah, interaksi antara segmen tersebut pada rantai polipeptida menghasilkan struktur tersier protein. Nah, dengan kata lain, struktur tersier protein berkaitan dengan pelipatan selanjutnya dari struktur sekunder. Pada struktur tersier suatu protein, kita dapat melihat struktur sekunder dan struktur primernya. Jika struktur primer rusak, maka struktur sekunder dan tersier akan ikut rusak. Namun, jika struktur sekunder dan tersier rusak, belum tentu merusak
struktur primer. Pola struktur protein atau pola struktur bagian dari sebuah rantai protein yaitu motif dan domain. Motif adalah kombinasi dari alpha helix, beta sheet, dan loop yang terdapat pada sejumlah protein yang berbeda. Sebuah domain didefinisikan sebagai bagian dari sebuah rantai polipeptida yang stabil secara bebas atau dapat mengalami pergerakan sebagai sebuah kesatuan tunggal dengan respek ke keseluruhan protein. Nah, terlihat pada gambar di samping itu struktur tersier dari protein. Struktur protein yang keempat yaitu struktur kuarter. Nah, rantai polipeptida pada protein ini dinamakan subunit. Masing-masing subunit merupakan polipeptida yang terpisah. Proteinnya dinamakan dengan protein multisubunit. Protein multisubunit dapat terdiri dari 2 subunit atau dimer, 3 subunit atau trimer, 4 subunit atau tetramer, dan bahkan lebih dari 4 subunit. Nah, penataan polipeptida pada protein multisubunit dalam struktur 3 dimensinya dinamakan struktur kuartener. Nah, struktur kuartener berhubungan dengan topologi penataan ruang dari 2 atau lebih rantai polipeptida. Struktur kuartener merupakan penataan dan pengorganisasian subunit-subunit protein menjadi protein kompleks yang fungsional. Interaksi antara subunit pada protein multisubunit dimediasi oleh interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan interaksi elektrostatik. Berdasarkan pertimbangan bentuk 3 dimensinya, protein diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu protein fibrous dan protein globular. Nah, protein fibrous merupakan molekul yang sangat panjang yang mana struktur sekunder yang dominan adalah struktur motif. Struktur protein ini lebih sederhana dibandingkan protein globular. Protein globular sering mengandung beberapa tipe struktur sekunder. Protein globular yang telah banyak dipelajari strukturnya adalah mioglobin dan hemoglobin. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan submateri yang kedua, yaitu penggolongan protein. Pada prinsipnya, perbedaan suatu protein dengan protein yang lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu asam amino penyusunnya. Yang pertama yaitu enzim. Enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalis hampir semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, yang kedua, protein pertahanan termasuk antibodi juga dinamakan imunoglobin yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein ini dihasilkan oleh sel khusus dari sistem imun dan berperan merespon antigen asing. Yang ketiga, protein transport membawa material dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh. Protein transport transferin membawa besi dari liver ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus heme untuk hemoglobin. Yang keempat, protein pengatur mengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi. Suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glukagon adalah protein. Selanjutnya, yang kelima, protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar. Rambut dan kuku kita adalah sebagian besar tersusun dari protein keratin. Nah, yang keenam, protein nutrien, di mana menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Albumin telur dan kasein susu adalah contoh protein penyimpan makanan. Nah, yang terakhir, protein pada permukaan sel, di mana dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai ikatan peptida dan juga struktur dan penggolongan asam amino akan dijabarkan oleh saudari Fani Fadilah. Kepada Fani Fadilah dipersilakan.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai ikatan peptida. Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul, maka disebut dengan peptida. Namun, jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein. Asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida. Ikatan peptida terjadi jika atom nitrogen pada salah satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Berikut ialah proses pembentukan ikatan peptida. Bagian yang paling sebelah kiri itu merupakan gugus karboksil asam amino. Kemudian ia bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dan kemudian terbentuklah ikatan peptida yang kovalen. Selanjutnya yaitu struktur dan penggolongan asam amino. Asam amino memiliki dua gugus fungsi, yaitu ada NH2 dan COOH. Pada keadaan Zwitterion, ion, biasanya gugus tersebut dalam keadaan NH4+ dan COO-. Kecuali prolin, 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas dan gugus amino bebas yang tidak tersubstitusi yang terikat pada atom karbon alfa sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Berdasarkan strukturnya, 20 jenis asam amino pembentuk protein yang 19 diantaranya merupakan amina primer dan 1 amina sekunder atau prolin. Selain itu, 19 asam amino memiliki sekiral dan 1 akiral atau glisin. Selanjutnya yaitu penggolongan asam amino. Yang pertama ada asam amino dengan gugus R nonpolar alifatik. Gugus R pada kelompok asam amino ini bersifat hidrofobik karena ia didominasi oleh rantai hidrokarbon dengan kepolaran yang rendah. Sifat kepolaran asam amino alifatik dipengaruhi oleh jumlah gugus alkil dalam struktur asam amino. Semakin banyak jumlah gugus alkil, asam amino tersebut akan semakin nonpolar. Dalam struktur protein, asam-asam amino nonpolar ini mengelompok bersama melalui interaksi hidrofobik dan menstabilkan struktur protein. Kemudian di sampingnya juga telah dipaparkan yaitu asam amino dengan gugus R nonpolar alifatik. Yang pertama ada glisin, kemudian ada alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan ada metionin. Kemudian selanjutnya ada asam amino dengan gugus R aromatik. Terdapat 3 asam amino yang mempunyai gugus R dengan cincin aromatik, yaitu yang pertama ada fenilalanin, ada tirosin, dan ada triptofan. Cincin aromatik bersifat relatif nonpolar dan dapat saling berinteraksi hidrofobik. Namun demikian, tirosin dan triptofan bersifat lebih polar daripada fenilalanin. Pada tirosin, kepolaran disebabkan adanya gugus OH yang dapat membentuk jembatan hidrogen dengan air. Sedangkan pada triptofan, kepolaran disebabkan adanya atom N dalam cincin indolil. Selanjutnya penggolongan asam amino yang ketiga yaitu ada asam amino dengan gugus R polar tidak bermuatan. Asam-asam amino dalam kelompok ini memiliki gugus fungsi polar. Misalnya ada gugus asam, ada amida, ada alkohol, dan amina. Gugus fungsi ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Tingkat kepolaran asam amino selain dipengaruhi oleh kepolaran gugus fungsi, juga bergantung pada jumlah atom karbon hidrogen dalam rantai alkana. Semakin panjang rantai alkana akan semakin mengurangi sifat kepolaran asam amino. Keberadaan cincin aromatik juga akan mengurangi kepolaran asam amino tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah ada serin, ada treonin, ada asparagin, ada glutamin, dan ada cysteine. Kemudian selanjutnya ada asam amino dengan gugus R polar yang bermuatan negatif. Gugus R yang paling bersifat hidrofilik adalah gugus R yang mempunyai neto negatif ataupun positif. Asam amino yang pada pH sama dengan 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat.
Kedua asam amino ini mempunyai gugus karbosilat kedua pada rantai R-nya yang terionisasi pada pH sama dengan 7. Selanjutnya yaitu asam amino dengan gugus R polar yang bermuatan positif. Asam amino yang bermuatan neto positif pada pH sama dengan 7 adalah lisin, arginin, dan histidin. Ketiga asam amino ini mempunyai tambahan gugus amino sehingga tidak ternetralisir oleh gugus asam. Muatan positif lisin berasal dari ionisasi gugus amino pada rantai alifatiknya. Muatan positif arginin berasal dari gugus guanidino bermuatan positif. Sementara histidin mengandung cincin imidazol yang mengion pada pH tersebut. Histidin adalah satu-satunya asam amino yang mempunyai pKa pada pH sama dengan 7. Pada reaksi-reaksi yang dikatalisis enzim, residu histidin pada enzim berperan sebagai donor atau akseptor proton. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai pencernaan protein dan juga absorpsi dan transport membran dari protein akan saya bahas sendiri. Yang pertama mengenai pencernaan protein. Protein sendiri saat masuk ke dalam tubuh memang harus dicerna karena tubuh tidak menerima protein dalam bentuk awalnya. Jadi protein yang dicerna di dalam tubuh itu telah diurai terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, pencernaan protein ini terjadi pada kerongkongan dan mulut, pada usus halus, pada lambung, usus besar, dan juga anus. Yang pertama, pencernaan pada mulut dan kerongkongan. Di sini berperan penting sekali gigi dan juga kelenjar ludah atau saliva. Di mana gigi sendiri membantu untuk mencerna makanan, yaitu memotong-motong makanan supaya makanan itu menjadi lebih halus dan lebih kecil. Nah, untuk kelenjar ludah sendiri atau saliva membantu untuk membasahi makanan agar makanan mudah masuk dari mulut menuju ke kerongkongan. Tetapi pada hal ini protein tidak diubah karena dalam kelenjar saliva sendiri tidak mengandung enzim protase. Jadi protein tidak dirubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua adalah pencernaan di dalam lambung. Pencernaan di dalam lambung ini sendiri yang berperan sangat penting adalah enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini bisa terbentuk karena adanya pertemuan antara protein dengan asam lambung. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia ini akan mengubah pepsin pasif menjadi pepsin aktif, yang mana enzim pepsin ini akan memecah dan akan membentuk pepton dan juga proteosa. Nah, kedua gugus inilah yang merupakan rangkaian polipeptida yang belum bisa diabsorpsi oleh janjut usus. Baiklah, selanjutnya adalah pencernaan protein di dalam usus halus. Kelanjutan dari yang tadi, polipeptida pendek yang mana hasil dari enzim pepsin dan protein ini akan menghasilkan enzim protease. Yang mana enzim protease ini adalah hasil dari pankreas dan yang melanjutkan ke usus halus melalui dinding membran. Nah, protease ini akan menghidrolisis polipeptida untuk menjadi asam amino yang berbeda. Setelah protein ini berhasil menjadi asam amino, maka janjut usus yang berada pada usus penyerapan akan menyerap hasil proses pencernaan protein tersebut dan akan mengalirkannya melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pencernaan protein di dalam usus besar, yang mana jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein itu terlalu banyak atau terlalu berlebih, maka asam amino tersebut akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak atau NH3 dan juga amonium atau NH4OH. Yang mana senyawa-senyawa ini akan dibuang melalui saluran kencing atau bisa juga bersamaan dengan keluarnya feses. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya
bahas di atas. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan gambar berikut. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah absorpsi dan juga transport membran dari protein. Pada tahun 1972, S.J. Singer dan juga G. Nicholson mengusulkan model membran sel bahwa protein membran tersisip pada lapis bilayer fosfolipid yang disebut dengan model mosaik fluida, yang mana mosaik sendiri berarti pola yang dihasilkan oleh protein tersebar saat membran dilihat dari atas, sedangkan fluid karena fosfolipid dan protein dapat bergerak bebas dalam lapisan seakan-akan dia seperti cairan. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai absorpsi dan juga transport membran dari protein, yaitu terdapat dua macam dari absorpsi asam amino ini sendiri. Yang pertama L-isomer, di mana absorpsi ini akan dilakukan dengan transport aktif dengan bantuan oleh B6 dan juga pompa ion natrium dan kalsium. Yang kedua ada D-isomer, yang mana absorpsi ini dilangkut dengan cara difusi biasa. Nah, protein makanan yang dihasilkan dari pencernaan usus halus ini akan diubah menjadi asam amino dan diserap oleh sel-sel epitelium pada usus. Absorpsi ini sendiri dilakukan dengan cara difusi fasilitas melalui mukosa yeyenum dan juga ileum. Absorpsi ini berlangsung dengan menggunakan juga difusi pasif dan juga transport aktif, yang mana ini tergantung pada natriumnya. Asam amino yang telah diabsorpsi akan dilanjutkan ke peredaran darah melalui vena porta dan akan dilanjutkan ke hati, yang mana sebagiannya akan digunakan oleh hati dan sebagian lainnya akan melalui sirkulasi dialirkan ke sel-sel jaringan. Nah, terdapat dua kelas utama dalam protein transport membran. Yang pertama yaitu protein pengangkut atau pembawa, yang mana protein ini berikatan secara spesifik dengan zat terlarut yang akan diangkutnya dan mengalami serangkaian perubahan bentuk yang bertujuan untuk mengangkut zat terlarut tersebut melintasi membran. Yang kedua yaitu, mohon maaf ada kesalahan, sebenarnya adalah protein saluran yang mana memiliki ciri-ciri tidak mengalami perubahan konformasi, tetap mempunyai lubang, sehingga zat larut yang mempunyai ukuran dan muatan cocok atau biasanya ion dapat lewat dan sekaligus melintasi membran. Baiklah, selanjutnya adalah transport zat, transport protein. Nah, transport zat ini seperti yang kita tahu pada sebelum-sebelumnya ada dua, yaitu transport zat aktif dan juga transport zat pasif. Nah, yang pertama kali kita akan membahas mengenai transport zat pasif. Yang mana transport zat pasif ini kenapa sih dikatakan pasif? Karena transport zat ini tidak menggunakan ATP di dalamnya. Nah, seperti kita tahu juga, transport zat pasif ini memiliki yang seperti kita dengar ada difusi dan juga osmosis. Nah, difusi ini sendiri juga terbagi dua, yaitu difusi sederhana dan juga difusi fasilitas. Seperti yang kita tahu, difusi sendiri adalah perpindahan zat dari zat yang berkonsentrasi tinggi ke zat yang berkonsentrasi rendah. Nah, sementara difusi fasilitas sama seperti penjelasan difusi sederhana tadi, tetapi dia juga memerlukan bantuan dari protein. Yang ketiga adalah osmosis. Osmosis sendiri juga perpindahan zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi rendah, tetapi ada membran semipermeabel di antara zat yang berkonsentrasi tinggi dan zat yang berkonsentrasi rendah tersebut. Nah, untuk melihat difusi dan osmosis mungkin teman-teman sekalian bisa melihat pada gambar berikut supaya lebih jelas. Dan baiklah, selanjutnya ini adalah gambar alur dari transport pasif itu sendiri. Bisa teman-teman lihat sekalian supaya lebih memahami dan mengerti.
Nah, yang kedua nih, yang selanjutnya adalah transport aktif. Kenapa sih dikatakan transport aktif? Karena transport zat ini kita harus menggunakan ATP. Karena perpindahan zat ini kita harus memompa zat tersebut dan untuk melawan gradien konsentrasi. Nah, perlu yang diketahui nih sama-sama teman-teman bahwa semua protein yang ada pada transport aktif ini semuanya adalah protein pembawa, bukan protein saluran, karena kita akan membutuhkan energi yang lebih. Nah, dari transport aktif ini sendiri juga memiliki dua jenis, yaitu ada yang transport aktif primer dan juga transport aktif sekunder. Transport aktif primer ini adalah energi dari hasil hidrolisis ATP, sedangkan transport aktif sekunder yaitu energi dari gradien ion. Nah, mungkin teman-teman juga bisa ngelihat gambar ini supaya mungkin teman-teman bisa memahami dan lebih mengerti dari transport aktif ini sendiri, mulai dari ATP sehingga mendapatkan hasilnya keluar dengan pompa natrium dan kalsium. Baiklah, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam diskusi kita mengenai protein kali ini. Saya selaku moderator dari kelompok 7 ingin meminta maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan kata dan materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman sekalian dan juga Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.